Anda masih bersama kami pendengar di Pro1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Irhas pagi hari ini menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja pagi. Bagi Anda pendengar mungkin ada yang baru bergabung di 97,9 atau di 101,2 MHz pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan tentunya beragam program acara juga masih kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi pendengar, dialog Hai Balik Engkan pagi hari ini akan menghadirkan satu pembahasan yaitu terkait ciptakan lingkungan aman di Polsek Seririt, dukung terselenggaranya World Water Forum 2024 dan juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini ada Kompol Dr. Putu Sunarcaya SHMM Kapolsek Seririt. Bagi pendengar yang nanti ingin berpartisipasi bergabung bersama kami bisa nantikan Anda di 0362246644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 979. Kami sapa terlebih dahulu pendengar, ada Bapak Kompol Dr. Putu Sunarcaya SHMM Kapolsek Seririt. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mas Irhas ya. Betul. Ya, dan selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa atau pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Kapolsek? Luar biasa. Luar biasa sehat ya. Sehat-sehat selalu. Semoga juga pemirsa dan pendengar sehat selalu juga ya. Iya, terima kasih. Dan pagi hari ini Bapak kita akan bahas ya terkait bagaimana ini mungkin langkah-langkah yang sudah ada atau juga sedang dilakukan Polsek Seririt terutama untuk mengawal terselenggaranya World Water Forum yang nanti diadakan di Nusa Dua ya Pak Kapolsek ya. Mungkin bisa disampaikan pengantar dulu bagaimana nih yang sudah dilakukan pagi hari ini. Silakan. Ya, baik untuk kegiatan WWF ya, World Water Forum itu artinya bahwa kegiatan itu membahas tentang bagaimana sumber daya air secara internasional. Ya tentu kami jajaran kepolisian khususnya di Polsek Seririt ya mendukung kegiatan tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya persiapan baik upaya-upaya preemptif ya maupun preventif gitu. Nah, upaya-upaya itu sudah jauh-jauh hari ya. Jadi WWF ini kan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga tanggal 25 Mei 2024. Jauh-jauh hari sebelum hari tersebut kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan. Beberapa personil kami khususnya juga di lalu lintas, unit lalu lintas kemudian dan beberapa anggota atau personil Polsek Seririt yang melakukan pengamanan tertutup juga sudah bertugas di Denpasar ya, tepatnya di Nusa Dua ya, di Bali International Convention Center di Nusa Dua. Langkah-langkah tersebut artinya dengan backup personil kemudian dengan melakukan langkah-langkah preemptif yang mana ya sering bagi personil Babin Kamtimas sudah melakukan sosialisasi demikian. Berarti memang langkah-langkah ini sudah dilakukan jauh-jauh hari ya Pak Kapolsek ya. Mungkin untuk dari segi pengamanan di sisi terluar karena memang Polri kan mengawalnya di sisi terluar seperti itu Pak Kapolsek. Bagaimana untuk wilayah Seririt sendiri? Ya dari sisi pengamanan kan Polri itu di ring 2 ring 3 itu ya. Jadi tidak masuk di ring 1 tetapi bagaimana Polri bisa ya menjaga situasi yang bertahan dengan kondusif. Jadi kalau di wilayah Seririt itu kan ada garis pantai ya. Bagaimana kita mengamankan garis pantai sehingga tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya konferensi tingkat tinggi WWF itu. Nah kemudian di samping kita mengamankan batas atau garis pantai tersebut juga bagaimana situasi Kamtibmas itu tidak mengganggu penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi tersebut. Nah sehingga ada upaya-upaya yang sudah kami lakukan yang tadi sudah kami sampaikan bahwa satu pertama adalah melakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua kita mapping kerawanan-kerawanan yang menjadi dari potensi gangguan menuju polis hasad atau ancaman gangguan itu sendiri. Kita sudah mapping melalui pendekatan-pendekatan, penggalangan-penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat ya, kelompok atau pemimpin kelompok terorganisir maupun tidak terorganisir. Ya, kemudian untuk sosialisasi tadi yang sempat Pak Kapolsek singgung, bagaimana untuk pendekatan kepada masyarakat mungkin terkait mungkin ada informasi atau himbauan terkait terselenggaranya WWF ini Pak Kapolsek?
Ya, jadi secara tidak langsung dengan adanya sosialisasi dilakukan ya di sekolah-sekolah, ya di desa-desa, di Police to School itu, di sana kami akan memonitor bagaimana perkembangan situasi. Jika ada perkembangan situasi, tentu ya kita akan meningkatkan pengamanan, penggalangan. Yang jelas bagaimana masyarakat juga ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab bagaimana terselenggaranya World Water Forum ini dengan baik gitu. Karena semua yang dilakukan oleh negara, oleh dunia internasional pasti untuk masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian untuk harapan dari Polri sendiri atau Polsek sendiri terkait keikutsertaan masyarakat juga untuk mendukung terselenggaranya WWF ini seperti apa, Pak Kapolsek? Ya, jadi artinya gini, dukungan-dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada Polri dalam rangka menjaga Kamtibmas secara kondusif itu ya, dukungan itu ada yang contoh nyata ini ya. Kita himbau untuk kepada masyarakat tidak bermain layang-layang umpamanya ya. Kalau bermain layang-layang kemudian layang-layang atau benang atau talinya nyangkut di listrik mengganggu bagaimana distribusi listrik dalam penyelenggaraan itu juga salah satu yang dilakukan seperti itu. Kemudian ya tidak menimbulkan kegiatan-kegiatan itu tidak menimbulkan adanya gesekan antar masyarakat. Sehingga bagaimana kepercayaan dunia internasional kepada Polri khususnya di wilayah atau daerah hukum Seririt itu nyaman dan aman, bahwa yang dunia internasional percaya. Jadi setiap polsek, khusus Polsek Seririt salah satunya juga bagaimana dunia internasional percaya, oh ini aman, nyaman kita melakukan kegiatan di Indonesia khususnya di Bali gitu. Ya, tadi menarik, salah satu hal yang sudah dilakukan yaitu sosialisasinya terhadap layang-layang ya Pak. Itu memang sudah disampaikan kepada masyarakat dan kemudian masyarakat juga mematuhi hal tersebut, atau memang sekarang masih ada nih yang panas-panas main layangan anak-anak kecil, bagaimana Pak Polsek? Ya, artinya himbauan itu juga belajar dari pengalaman ya. Pernah terjadi itu di Denpasar itu ya. Orang bermain layang-layang kemudian sampai mengganggu pasokan atau distribusi listrik itu. Sehingga atas pengalaman itu kami juga dari pimpinan memerintahkan ya jangan sampai hal itu terjadi berulang ya. Sehingga jauh-jauh hari juga bagi masyarakat yang main layang-layang terutama juga anak-anak ya. Orang dewasa juga. Sekarang kan layang-layang tidak seperti dulu. Layang-layangnya kecil gitu ya. Kemudian pendek pakai benang. Sekarang udah pakai kayak tali yang sudah berkurang tali seling ya. Layang-layangnya juga sudah berbagai macam bentuk dan besar-besar ukuran besar gitu. Ya kalau layang-layang ya masih benang-benang gitu kayak dulu mungkin tidak terlalu. Tapi sekarang dengan perkembangan peradaban ya terkait seni dan budaya itu ya tentu kita juga lebih melakukan upaya-upaya preemptif. Ya. Tapi dengan adanya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Polsek Seririt juga ke masyarakat, tanggapan dari masyarakat seperti apa Pak? Atau responnya seperti apa? Responnya sangat positif. Bahkan ya kami meminta masyarakat membuat video. Membuat video himbauan bagaimana masyarakat juga ikut serta dan peduli dalam rangka kelancaran pelaksanaan ini. Pelaksanaan WWF maksudnya ya. Membuat video yang kemudian kami upload ke media sosial yang kami miliki, baik di Facebook kemudian di Instagram kami upload, dan itu dilakukan setiap hari oleh Babin Kamtibmas yang ada di Kecamatan Seririt, 20 desa 1 kelurahan. Babin Kamtibmas setiap hari berkoordinasi dengan masyarakat, kemudian masyarakat membuat video untuk diunggah gitu. Baik, itu mungkin juga salah satu menunjukkan eksistensi masyarakat juga nih sedang melakukan kegiatan apa gitu ya Pak. Benar sekali. Nah, ide membuat video ini memang sudah tercetus jauh-jauh hari, event-event yang dulu sudah pernah ada, atau memang baru ini Pak Kapolsek? Kalau mengenai video ini kan saya anggap ini sudah lama kami lakukan. Terutama dulu pada saat menangkal berita-berita hoax. Ya, jadi berita hoax itu selalu kami lakukan kegiatan imbangan bagaimana masyarakat untuk tidak percaya atau tidak larut atau tidak menjadi korban berita hoax itu. Jadi dengan adanya pembuatan video oleh masyarakat ya, tentu hal itu akan setiap saat
selalu didengung-dengungkan dalam hatinya, sehingga ya berita hoax atau bagaimana mendukung suatu kegiatan-kegiatan positif itu sudah mendarah daging dan terpatri di dalam hatinya. Tapi untuk pembuatan video kan biasanya ini lebih banyak ke generasi yang muda-muda nih Pak Kapolsek. Keikutsertaan masyarakat yang mungkin di usia di atas itu bagaimana? Apakah juga mereka semangat untuk membuat kemudian berpartisipasi menyemarakkan kegiatan ini bagaimana? Ya, yang pasti kegiatan positif ini tidak hanya dilakukan oleh generasi muda, ya orang-orang tua juga senang sekali mereka. Bagaimana Polri mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi, bagaimana kontribusi positif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Gitu. Mungkin ada semacam reward atau bagaimana Pak nanti Pak untuk masyarakat yang sudah upload video banyak kemudian bagus gitu. Ada kriteria atau bagaimana nih? Nanti biasanya kami akan lakukan pembuatan video positif itu dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ya. Ya, nanti di 1 Juli ini, sebelum tanggal 1 Juli tentu ada rangkaian kegiatan. Biasanya banyak video-video kreatif ya dari masyarakat, baik yang di bawah umur ya, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Itu ada kategorinya. Biasanya kami selenggarakan itu karena bagaimanapun juga di masa kekinian ini kan era globalisasi yang tidak terlepas daripada informatika dan teknologi itu sendiri. Untuk masyarakat sendiri mungkin hal itu juga sebagai bentuk eksistensi mereka ya Pak Kapolsek ya. Terus kedekatan bersama Polri bagaimana setelah ini atau mungkin di saat kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung beberapa kali lalu, kemudian sekarang juga ada WWF ini, bagaimana? Ini mungkin kedekatan terjalinnya hubungan masyarakat dengan Polri takut atau memang semakin dekat nih sekarang dengan adanya era digital kayak gini? Oh iyalah, jangan semakin takut, pastinya harus semakin dekat dengan Polri ya. Jadi semakin kita libatkan ya jiwa emosional, jiwa itu bangkit kembali untuk bagaimana dengan Polri atau masyarakat dengan Polri ya menjaga Kamtimas kondusif, aman gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini ya, masih bisa kami nantikan Anda tentunya di Dialog Hebel Kengken dan pembahasan ciptakan lingkungan aman nih Polsek Seririt dukung terselenggaranya World Water Forum 2024 ya. Bersama narasumber Bapak Kompol Dr. Putu Sunarjaya SHMM Kapolsek Seririt. Pak Kapolsek, kita tahan dulu, kita nanti lanjut lagi. Pendengar tetap bersama kami. Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
Halo adek, siapa yang jemput? Kenapa kamu nanya? Rumahnya di mana? Kamu nanya. Sini sama om. Kamu mau es krim nggak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow. Bencana banjir bisa terjadi setiap saat. Beberapa hal yang patut diwaspadai ketika banjir antara lain sengatan listrik. Ketika banjir, waspadalah dengan bahaya listrik akibat terkelupasnya kabel atau putusnya kabel serta akibat rubuhnya tiang listrik. Matikan aliran listrik sesegera mungkin atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah terkena bencana. Terperosok lubang. Lubang dan selokan tidak terlihat saat banjir. Karena itu waspadalah dengan lubang, gorong-gorong, dan selokan atau saluran air. Arus air yang kuat. Arus air saat banjir sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Oleh karenanya, kenalilah daerah yang berarus deras di wilayah masing-masing. Water hammer. Air dapat merendam kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Benda yang terbawa arus. Banjir isinya bukan hanya air saja, tapi juga benda-benda yang terbawa arus seperti halnya potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya. Benda-benda tersebut bisa tajam dan membahayakan. Hewan berbisa. Hewan berbisa dari sekitar sungai juga bisa hanyut dan terbawa ke dalam rumah atau tempat pengungsian. Jika tidak bisa menghadapi dengan tepat, hewan berbisa bisa menggigit bahkan menyebabkan kematian. Air yang tercemar. Air yang terkena banjir seharusnya tidak dikonsumsi karena sudah tercemar sehingga bisa menjadi perantara berbagai penyakit seperti diare, leptospirosis, dan lain-lainnya. Bahaya banjir bisa dicegah dengan kesiapsiagaan terhadap banjir. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Dialog Hai Bali Kengken pendengar pagi hari ini.
membahas terkait ciptakan lingkungan aman. Polsek Seririt dukung terselenggaranya World Water Forum atau WWF ke-10 2024 bersama narasumber pagi hari ini ada Bapak Kompol Dr. Putu Sunarjaya SHMM Kapolsek Seririt. Bagi Anda mendengar kembali kami bisa nantikan di 0362246644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sampaikan terkait pengamanan mengenai apa yang mungkin yang sudah dilakukan Polsek Seririt seperti itu ya. Kami bisa nantikan Anda pagi hari ini. Dan Pak Kapolsek tadi disampaikan sudah melakukan mapping nih ya. Nah, mapping ini berdasarkan apa nih Pak Kapolsek? Apakah memang ada daerah tertentu yang ada rawan-rawan konflik atau riak-riak kecil? Seperti apa? Berdasarkan apa mapping ini Pak Kapolsek? Mapping itu pertama dilakukan berdasarkan karakteristik ya wilayah itu sendiri di masing-masing desa, tempat-tempat pariwisata. Jadi kami petakan itu di potensi tempat pariwisata mana yang tentunya ada potensi gangguan yang cukup tinggi. Kalau memang ada potensi gangguan lebih dari yang lain, tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih pula ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini mapping tempat-tempat yang kami maksud itu adalah karena KTT ini juga tidak hanya sekedar berbicara tentang air secara internasional, tapi nanti setelah kegiatan ini kan ada kegiatan free program. Free program itu tentu akan menyasar tempat-tempat pariwisata. Untuk itu kami mempersiapkan bagaimana situasi tempat wisata tersebut aman dan kondusif. Ya tentunya kondusif itu dari hal-hal yang bersifat kejahatan konvensional ya. Ada kejahatan curanmor atau bagaimana tertib berlalu lintas. Nah, kemudian berdasarkan hasil mapping tersebut Pak Kapolsek, apakah kemudian setelah sudah ditetapkan daerah-daerah mana saja yang mungkin disinyalir rawan seperti itu, apakah untuk patrolinya semakin intensif lagi dalam satu minggu berapa kali sehari atau bagaimana? Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa hasil mapping ini tentunya akan memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah rawan. Untuk jadwal patroli itu kami akan membuat suatu pemetaan jadwal yang sangat-sangat berbeda. Tentunya kalau pariwisatanya biasanya dilaksanakan di siang hari, tentu nanti lebih banyak patrolinya siang hari. Kemudian bagaimana kerawanan-kerawanan itu muncul sesuai dengan hasil mapping, kemudian dari laporan informasi yang kami terima tentu akan merubah harinya, merubah jadwalnya, kekuatan personel yang disiapkan. Yang berarti juga ada tambahan mungkin berapa personel dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga juga ya Pak Kapolsek ya? Sudah pasti ya. Artinya yang di awal mungkin kita dengan kekuatan personil biasa saja, tentu kalau memang tingkat kerawanan kita persepsikan cukup tinggi ya ada penambahan personil di situ, baik secara terbuka maupun tertutup. Jadi kadang-kadang juga gini, masyarakat lebih melihat bagaimana patrolinya secara terbuka ya. Padahal secara tertutup itu sangat penting. Bagaimana sebelum kejadian kita sudah mengetahui potensi-potensi itu, sehingga informasi itulah yang kami gunakan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan. Tapi kalau keterbukaan dari masyarakat sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada laporan-laporan tertentu yang disampaikan oleh masyarakat sendiri di daerah ini ada seperti ini, bagaimana? Selama ini baik dalam kategori operasi pengamanan maupun operasi kegiatan rutin, masyarakat sangat-sangat berpartisipasi terhadap bagaimana mewujudkan Kamtibmas yang kondusif itu. Karena bagaimanapun juga bahwa bagaimana kita menjaga kondisivitas Kamtibmas itu tidak hanya tugas Polri semata, pasti masyarakat. Dan masyarakat saat sekarang ini ya sangat-sangat merasa bangga bagaimana bisa memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Polri itu. Ya, terbukti dengan adanya hasil survei bahwa kami dipercaya masyarakat itu hampir 78%. Berarti juga cukup sering di masyarakat memberikan aduan seperti itu mungkin Pak Kapolsek ya? Ya, aduan itu juga diberikan baik secara formal maupun informal ya. Kadang-kadang kenal secara pribadi. Makanya setiap pejabat menjadi Kapolsek itu kan harus dikenal oleh masyarakat. Kalau tidak dikenal bagaimana masyarakat selain bingung terhambat kalau mau melakukan pengaduan, memberikan informasi. Ya tentu lewat media komunikasi sosial itu ya.
Nah, mungkin ada apa hal terbaru atau terakhir yang mungkin menjadi aduan masyarakat apa nih Pak? Yang mungkin bisa menjadi catatan dan juga bisa disampaikan nih pagi hari ini kepada masyarakat sendiri tentunya nih. Kalau masalah pengaduan, walaupun ini terkesan di luar pada konteks pengamanan WWF WWF, ini iya. ya, paling banyak pengaduan terkait penyalahgunaan narkoba. Tidak dipungkiri bahwa ya dari BNN sudah mengkategorikan Buleleng zona merah, Iya. ya Seririt juga. Akhir-akhir ini Bapak Kapolres Buleleng sangat intens bagaimana pemberantasan narkoba itu. Padahal kami di Polsek adalah lebih cenderung kepada Harkamtimas, tetapi sekarang siapapun anggota Polri, masyarakat wajib untuk berperan serta aktif dalam pemberantasan narkoba itu. Ya, kalau dihimbau ya tetap dihimbau, ya tetap ada dihimbau. Tapi kalau hanya himbauan saja tanpa suatu tindakan nyata, ya represif, kadang-kadang himbauan itu mandul. Iya. Sehingga setiap komponen masyarakat, setiap anggota Polri bertanggung jawab bagaimana memberantas peredaran gelap narkoba itu sendiri. Karena memang sangat-sangat luar biasa daya untuk menjatuhkan generasi muda ke depan untuk bebas dari narkoba. Kalau sudah bebas dari narkoba, tentu kontribusi positif keberlangsungan masa depan bangsa ini ada di generasi muda. Iya. Nah, dengan tadi disampaikan Pak Kapolsek sudah masuk ke zona merah ya Pak Kapolsek ya. Kemudian apakah ada semacam lebih tegas lagi nih untuk terjun ke masyarakat, atau memang tetap mengedepankan ramah, humanis, kemudian juga lebih dekat lagi dengan masyarakat, atau semakin tegas nih dengan adanya zona merah tersebut Pak Kapolsek? Kalau melakukan tindakan kepolisian tentu harus dekat dengan masyarakat ya. Kita dalam melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba itu kan bukan membenci kepada individu atau pelakunya, tapi kita membenci perbuatannya yang mana akan merugikan dirinya sendiri dan juga akan merugikan orang lain. Karena kalau sudah dia menjadi korban ya, kemudian menjadi pelaku pengedar, dia akan merugikan orang lain. Bagaimana masa depan seseorang itu bisa hancur dengan adanya narkoba. Kalau sudah narkoba, dia tidak akan bisa berpikir bagaimana berkontribusi positif terhadap perkembangan peradaban negara dan bangsa ini. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Kapolsek. Dan kembali mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami bisa nantikan di 0362 24644 atau di WhatsApp 01 di 081139997990. Nah, Pak Kapolsek, untuk di Seririt sendiri berapa wilayah ini yang diwilayahi? Berapa desa seperti itu? Untuk Kecamatan Seririt atau Polsek Seririt, daerah hukumnya itu ada di 20 desa dan 1 kelurahan. 20 desa 1 kelurahan. Ya. Mungkin dari desa dan juga kelurahan tersebut ada daerah yang bisa dikategorikan rawan konflik. Rawan konflik ya, tetapi saat-saat sekarang ini jarang terjadi hal seperti itu. Tetapi semua potensi itu ada. Nah, sebelum potensi itu menjadi ancaman gangguan, ya tentu potensi gangguan itu kami lakukan kegiatan-kegiatan cooling system. Ya, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa konflik itu sangat-sangat merugikan. Ya, memang ada teori yang namanya manajemen konflik. Setiap konflik itu harus ditangani gitu. Ya, kalau sudah artinya kita mampu menangani konflik, tentu akan berani menghadapi tantangan ke depan, bahwa setiap tantangan itu harus terselesaikan. Baik, ditahan dulu Pak Kapolres. Kita sapa pendengar ya. Kali ini di 24644. Oke, silakan mendengar. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Mbak Ayu ya, betul ya? Iya. Oke. Iya, Ayu mau nanya ya. Silakan. Ini apa namanya? Ayu kan sering dibully sama teman. Ya. Sama teman di media sosial. Terus soalnya dibully itu sakitnya Mbak Ayu. Dia sering banget membuli, bilang Mbak Ayu itu cacat gitu. Padahal Mbak Ayu itu nggak pernah menghina orang gitu. Mau dilaporkan ke Polres,
udah punya nomor teleponnya, tapi saya masih ragu apakah laporan ini bisa dilaporkan atau tidak. Soalnya soalnya udah setiap hari dihina sama teman saya gitu. Ya, Mbak Ayu. Dan terus ada juga yang gini yang mengancam saya itu cowok itu karena dia suka sama Mbak Ayu, tapi Mbak Ayu itu udah nggak suka sama cowok itu. Tapi cowok itu kalau tidak mau menerima cinta saya itu saya akan dilaporkan ke polisi katanya, dan dituduh maling. Terus ketika saya ancam, dilaporkan polisi aja, saya punya nomor polisi. Ketika itu dia nggak ngechat lagi. Apakah penghinaan itu wajib dilaporkan atau tidak, Pak? Makasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu sudah ikut beratensi ya pagi hari ini di 24644. Sebelum ditanggapi mendengar, mungkin kembali bisa kami nantikan Anda di 0362244644 dalam pembahasan pagi hari ini, yaitu ciptakan lingkungan aman Polsek Seririt dukung terselenggaranya World Water Forum ke-10 2024 tentunya ya. Masih bersama Bapak Kompol Dr. Putu Sunarjaya SHMM Kapolsek Seririt pagi hari ini untuk kita bersama tentunya. Sembari menunggu atensi pendengarnya Pak Kapolsek, mungkin bisa ditanggapi dulu ya. Mungkin pertanyaan Mbak Ayu tadi harus bagaimana ini dengan pembulian seperti itu. Bisa ditanggapi ya Pak Kapolsek ya. Silakan. Baik Mbak Ayu, terima kasih nih pertanyaannya, luar biasa beliau ini ya. Artinya gini, penghinaan itu kan kalau ranahnya dilakukan di luar daripada menggunakan informatika dan teknologi itu kan masuk dalam konteks penghinaan secara KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ketika penghinaan itu dilakukan dengan menggunakan media sosial ya tentu ada undang-undang atau ketentuan yang mengatur di Undang-Undang ITE. Saya kira penghinaan, bullying itu sudah sering disampaikan oleh anggota Polri khususnya di Babin Kamtibmas untuk tidak terjadi hal seperti itu. Kalau memang itu sudah sangat mengganggu sekali dan sangat-sangat menjatuhkan harkat dan martabat, ya saya kira dilaporkan saja. Tetapi nanti kan di pelaporan itu akan diperdalam apakah unsur-unsur itu memenuhi suatu perbuatan atau peristiwa pidana. Nah, dalam suatu peristiwa pidana itu kan ada dua hal yang dapat dikatakan menjadi pembuktian. Yang pertama adalah mens rea ya, unsur subjektif dari orang itu sendiri, kemudian unsur perbuatannya, actus reus itu. Ya kalau itu sudah terpenuhi ya tentu Polri apalagi dengan adanya pengaduan dan laporan ya akan menindaklanjuti. Ya, tapi diharapkan hal-hal itu jangan sampailah terjadi ya karena bagaimanapun juga melakukan penghinaan kepada orang lain itu sangat-sangat tidak dibolehkan. Ya, kita hidup di dunia ini dalam suatu kesetaraan, apalagi juga kesetaraan gender ya, laki perempuan. Ya, manusia semua sama di mata Tuhan gitu. Ya, baik. Demikian ya Mbak Ayu sudah ditanggapi oleh Pak Kapolsek pagi hari ini. Tadi ada berdering kembali Pak Kapolsek, kita sapa kembali. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja Bali, betul. Betul. Dengan Ibu siapa nih Ki? Ya ini dengan Bu Nur Hakim Kebumen. Walaupun saya nggak pakai radio, tapi insya Allah karena jaringannya kan susah, Bung. Ini pemandinya dengan Bung Pande atau dengan siapa? Bung Irhas nih. Bung Irhas ya, salam untuk Mbak Eni. Tadi saya sudah dengar paparannya. Beliau dari Kodim atau dari Kapolres? Dari Polsek. Dari Kapolsek, Ibu. Oh ya, yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Kapolsek yang kami muliakan. Pertama, kami sangat menyetujui tentang tadi adanya tidak diperbolehkan adanya suatu hinaan ataupun ejekan dan sebagainya. Dan kami hanya bisa untuk mendoakan semoga masyarakat Bali ataupun Singaraja pada khususnya Buleleng ya, semoga aman, nyaman, terkendali.
Kemudian yang kedua, saya sampaikan selamat untuk Buleleng dan Singaraja dalam penghargaan Adipuranya ya, tentang kebersihan tadi yang ngikutin di RRI Pusat Jakarta. Dan kami perkenalkan langsung dengan Bapak narasumber, kami ini seorang aktivis Parlemen Udara Aspirasi Merah Putih AMP RRI sejak tahun 2000. Dan kami juga sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Sorong, Papua Barat. Dan juga kenang-kenangan yang tidak bisa kami lupakan, yaitu bibit pohon buah merah pada hari Rabu Pahing 26 Agustus 2015 yang lalu. Demikian dari kami atas nama Bu Nur Hakim Kebumen, Jawa Tengah. Nomor HP kami sudah pada Bu Heni, ya, pemandu di RRI Singaraja. Demikian untuk kru RRI Singaraja Bali, sekali mengudara tetap mengudara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat bertugas untuk Bapak Polres Kebumen di Singaraja Bali. Semoga sukses selalu dan aman nyaman terkendali. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hakim Kebumen, Jawa Tengah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kebumen, Bu Nur Hakim maksudnya di Kebumen. Luar biasa nih, masyarakat memang menggebu-gebu ya Pak Kapolsek ya, terkait hal-hal yang memang membanggakan di daerah tertentu. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu Pak Kapolsek. Yang pertama kepada Ibu Nur Hakim ya, seorang aktivis ini semangatnya luar biasa. Dari penyampaian saja belum pada substansi saja sudah semangat, apalagi substansinya itu terkait apa ya, tadi dikasihkan oleh-oleh buah merah dari Papua, betul. Ya, itu sangat-sangat menebar aura positif ya. Karena kemudian apalagi beliau sampai menyebut diberikannya pada Rabu Pahing gitu kan. Sampai ingat ya Pak. Sampai ingat sekali, itu sangat berkesan sekali beliau. Nah, yang seperti inilah artinya aktivis itu tentu harus memberikan suatu aura positif, kontribusi positif terhadap bagaimana keberlangsungan peradaban kita. Dan beliau sangat-sangat ini ya, Bu Nur Hakim ini sangat intens bagaimana memperhatikan Kabupaten Buleleng melalui RRI Singaraja Pro 1, luar biasa. Nah, sangat-sangat sepakat sekali bahwa tadi Ibu Nur Hakim menyatakan bahwa penghinaan, bullying itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan umpamanya ya harus dengan jalur hukum sehingga hukum itu tidak mandul. Ya, sanksinya jelas gitu. Baik, terima kasih. Tapi kalau tidak salah nih Mbak Ayu tadi memang berdomisili di Seririt, kalau tidak salah ingat ya Pak Kapolsek ya. Kalau dari paduan masyarakat sendiri mungkin terkait hal-hal yang sama disampaikan oleh Mbak Ayu tadi sempat ada atau memang bagaimana Pak? Kalau hal-hal seperti itu kalau untuk di daerah hukum Seririt pernah terjadi, tapi pada akhirnya yang bersangkutan minta maaf ya. Tentu tindakan-tindakan penyelesaian secara kekeluargaan ini tentu bagi kami itu sangat lebih efektif daripada ya memberikan hukuman tetapi tidak menjadikan suatu hal itu tidak terjadi lagi gitu ya. Pernah terjadi itu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita kembali lagi ke WWF nih Pak Kapolsek, apa yang mungkin menjadi penekanan yang sudah disampaikan kepada anggota tentunya untuk mengawal terselenggaranya WWF ini Pak? Yang pertama saya sampaikan kepada personil saya yang mengikuti pengamanan WWF ya, baik pengamanan terbuka maupun tertutup. Yang pertama, jangan menjadi pemicu atau pemacu bagaimana situasi Kamtimas itu menjadi terganggu atau tidak kondusif. Kita sendiri ya sebelum menyampaikan kepada masyarakat ya kita sendiri harus komitmen. Bagaimana mempersiapkan diri tidak menjadi pemicu dan pemacu, kemudian menjadi contoh, kemudian paham bagaimana tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan kegiatan KTT ini. Kalau dari masyarakat sendiri apakah ada masukan Pak terkait terselenggaranya WWF ini? Bagi masyarakat sendiri begini, apa yang bisa masyarakat dapatkan terkait konferensi ini kan begitu. Tentu secara awam ya, walaupun ini hanya membahas tentang air bertaraf internasional ini,
ya tentu ada kontribusi positif terkait perekonomian pasti ya, dengan adanya tamu-tamu negara yang banyak, kemudian perputaran ekonomi lebih bagus lagi, kemudian tempat-tempat wisata pun ramai dikunjungi ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Tentu kalau kita bahas WWF kan ini membahas terkait air dan keberlangsungan air masa depan ya Pak Kapolsek ya. Kemudian untuk di wilayah Sirrit sini bagaimana? Ini mungkin ada sedikit informasi mengetahui terkait air masyarakat di sana karena memang ini sudah mulai masuk kekeringan nih Pak Kapolsek. Kemudian puncaknya dari BMKG juga menyampaikan bahwa bulan Agustus ini menjadi puncak kekeringan. Untuk itu sendiri bagaimana Pak? Astungkare ya untuk wilayah Sirrit. Kami kan punya bendungan Titah Ularan itu ya. Betul. Jadi untuk masalah sumber daya air ya selama ini ya Astungkare walaupun dinyatakan ada bahaya kekeringan nanti di bulan Agustus, tapi kami yakin bahwa hal itu dapat tertangani. Namun walaupun demikian kan tentu masyarakat sebagai pengguna air itu sendiri ya setitik air adalah setetes air sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya dalam memakai air itu sangat bijak lah ya. Kalau ada keran bocor ya diperbaiki. Kalau ada air yang terbuang percuma ya jangan sampai itu terjadi. Kemudian selalu cepat melakukan langkah-langkah. Ya, jadi air itu tidak diboros lah, tidak melakukan pemborosan terhadap penggunaan air. Walaupun nantinya dia berpikir bahwa saya akan menggunakan sumur gitu, nggak mahal kok itu. Tapi ya pikirkanlah bahwa air itu ketika disalahgunakan, dilakukan tindakan-tindakan pemborosan, keberlangsungan kehidupan kita juga akan terganggu. Seperti tadi bahaya kekeringan di beberapa wilayah, kalau kita melihat di televisi ya, di beberapa wilayah sampai tanah retak dan segala macam. Jangan sampai itu terjadi. Jadi rasa syukur itu dilakukan tidak hanya menikmati, tapi bagaimana menjaga sumber daya air dengan baik. Ya, mungkin juga kalau masih ada mungkin akhir-akhir ini hujan itu bisa dimanfaatkan ya Pak Kapolsek dengan ditampung, kemudian bisa digunakan lagi seperti itu. Benar sekali. Jadi penampungan air hujan, kemudian kalau untuk menyiram mungkin ya menyiram ada air yang ada di di kali ya, bukan air selokan yang kotor, masukkan ada air kali. Lebih baik kita memanfaatkan itu sebelum air itu sampai di laut. Ya, betul. Jadi air tanah yang notabene kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, makan, mandi, minum, memasak dan segala macam, lebih prioritas itu. Ya, baik. Nah, tadi kita sudah bahas terkait mungkin masukan dari masyarakat nih Pak Kapolsek. Kalau dari anggota sendiri bagaimana yang terjun ke masyarakat, kemudian mungkin sudah menemui hal-hal yang terjadi di luar, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh anggota sendiri Pak? Terkait dengan bagaimana kinerja anggota di lapangan, tentu selalu berbekal pengetahuan problem solving itu. Jadi problem solving itu selalu bagaimana melakukan pemetaan atau identifikasi masalah-masalah di masyarakat itu. Jangan sampai masalah di masyarakat yang merupakan potensi gangguan tadi ya menjadi ambang gangguan. Nah, kemudian setelah dipetakan ya kemudian dilakukan analisis untuk menemukan sumber masalahnya. Kemudian apa solusinya? Kemudian solusi yang dilakukan, diterapkan, kemudian apa cocok atau pantas. Nah, semua itu dilakukan dalam suatu wadah yang saat ini sudah didengung-dengungkan oleh Polri, Polda Bali terutama ya, Sipandu Beradat itu. Ya, dari Sipandu Beradat itu kan ada peran TNI Polri, ya, peran Pol PP, peran pecalang, ya, peran-peran pemangku-pemangku adat setempat. Jadi sebelum masalah ini besar, dari pencegahan dini, deteksi dini sudah dilakukan dalam wadah Sipandu Beradat. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kapolsek. Dan mendengar masih bisa kami nantikan Anda pagi hari ini di Dialog Balik Kengken dalam pembahasan pagi hari ini, dan tentunya masih di 0362244644. Pak Kapolsek, nanti kita lanjut lagi. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja, semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut. Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Launch attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory! Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih juga di Dialog Hai Balikan kan bergerak dalam pembahasan ciptakan lingkungan aman
Polsek Serit Bukong terselenggaranya World Water Forum 2024. Pak Kapolsek, kali ini ada pendengar, kita sapa satu penelpon lagi ya. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Ki? Om Swastiastu. Dengan Pak Ketut Maliase Bondalam. Oke, Pak Ketut Maliase Bondalam, silakan Pak. Nah, ini yang terhormat Bapak Kapolsek Serit, luar biasa apresiatif yang pada kinerja yang sudah dilakukan. Di samping itu juga ada anggota yang ikut partisipasi aktif bertugas di Misi 2, itu adalah luar biasa. Nah, kemudian dari tadi Bapak belum menyinggung kerjasama Bapak dengan polisi adat Bali yang kita sebut pecalang. Gimana itu Pak? Oleh karena pecalang ini adalah kita banggakan sebagai polisi adat Bali sebutannya. Dan ini sudah ada sejak tahun 1970. Luar biasa. Itu yang belum yang dengar tadi Bapak yang terhormat Bapak Kapolsek. Nah, karena apa? Polisi memang pelindung, pengayom, bahkan sebagai educator kita di masyarakat. Luar biasa Pak, apa yang Pak kerjakan. Terbukti juga dalam rangka waktu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian legislatif, aman. Tidak, saya lihat ada hal-hal yang boleh dikatakan mengganggu gitulah. Nah, itulah yang sampaikan sekarang. Bagaimana kerjasama kolaborasi Bapak dengan pecalang yang ada di daerah Siriri. Sukses Bapak, ampure, rahayu. Mbak Sisar. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Ketut Maliase di Bondalam sudah bergabung pagi hari ini. Bisa langsung tanggapi ya Pak Kapolsek? Iya. Silakan. Aduh, terima kasih nih Pak Ketut Maliase ya, sudah sangat-sangat perhatian sekali kepada kami di institusi kepolisian itu. Untuk pecalang tadi kami sudah sedikit singgung dalam si pandu beradat ya, itu betul. ya, bahwa apapun masalah masyarakat ya, sebelum dilakukan tindakan-tindakan represif penegakan hukum, tentu si pandu beradat yang di dalamnya ada TNI, Polri, ya, pecalang, kemudian Pol PP. Nah, itu sudah menyelesaikan permasalahan yang artinya tidak melupakan yang permasalahan yang sangat kompleks ya. Ya, kalau masalah kecil itu pasti pecalang. Nah, kemudian dalam setiap kegiatan ya, terutama di Bali kan banyak sekali kegiatan keagamaan dan budaya. Sudah pasti yang mana terkadang pecalang lebih banyak daripada anggota Polri-nya ya. Kalau anggota Polri, kalau di desa ada kegiatan, ada Babin Kamtimas, ada polisi Banjar, kemudian ada polisi yang piket patroli. Ya pecalangnya yang lebih lebih intens, kemudian selalu di garda terdepan. Saya sangat setuju dengan Pak Ketut bahwa pecalang adalah garda terdepan dalam rangka bagaimana menjaga Kamtimas adat, seni dan budaya kita ya. Terutama di Buleleng ini ya, sampai saat sekarang ini pecalang merupakan bagian daripada pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Pecalang, Satpam, Linmas ya, itu mitra kami. Kalau tanpa itu mungkin kami tidak bisa dipercaya sama masyarakat dalam bagaimana menjaga Kamtimas yang kondusif. Terima kasih Pak Ketut. Iya, terima kasih luar biasa juga pertanyaan dari Pak Ketut pagi hari ini. Dan Pak Kapolsek, karena waktu kita juga semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan mungkin kepada anggota untuk memberikan semangat, karena mulainya hari ini ya Pak, 18 sampai 25 ya. Kemudian apa mungkin ya penekanan lagi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, yang boleh dan tidak boleh apa nih terkait WWF ini Pak Kapolsek, silakan. Baik, untuk kalimat terakhir lah ya, closing statement. Closing statement dalam dialog interaktif ini, bahwa yang pertama kepada personil kami yang melakukan pengamanan selalu menjaga kesehatan ya, kemudian tetap semangat dalam melaksanakan tugas ya, selalu berpikir bahwa keberhasilan tugas adalah hasil dari kerjasama tim ya. Tidak boleh lagi nanti kalau bertugas itu sendiri-sendiri ya, harus bekerja dengan tim. Nah, kemudian bagi masyarakat bagaimana menjaga situasi Kamtimas yang kondusif demi tercapainya kelancaran dalam penyelenggaraan KTT WWF ini. Ya tentu tanpa peran dari masyarakat itu sendiri kami
anggota Polri tidak bisa secara sempurna dalam melakukan pengamanan. Nah kemudian karena topiknya dalam World Water Forum ini adalah air, ya, seperti saya katakan tadi, mari gunakan sumber daya air secara bijak, baik dan benar, karena air merupakan sumber kehidupan untuk keberlangsungan kehidupan kita di alam semesta ini. Terima kasih. Baik, demikian mendengar dialog Hebat Legengken di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan ciptakan lingkungan aman Polsek Seririt dukung terselenggaranya World Water Forum 2024 bersama narasumber Bapak Kompol Dr. Putu Sunarjaya SHMM Kapolsek Seririt. Bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga ikut beratensi berpartisipasi pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu pendengar. Pak Kapolsek, terima kasih banyak. Terima kasih sudah banyak bergabung pagi hari ini dan kegiatannya nanti lancar sukses sampai selesai. Ya, terima kasih atas doanya. Baik, pendengar tetap bersama kami.